Hai guys, it's Teddy. Welcome back to Terror guys. Jadi di Terror kali ini aku bakal ngebahas pulau-pulau angker yang ada di Indonesia. So, sebelum kita mulai di Terror kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kalian gak sendiri karena mereka ada di mana-mana. Guys, Indonesia ini kan memiliki banyak pulau-pulau cantik yang begitu indah gitu ya guys, buat kita kunjungi untuk berlibur bersama teman ataupun keluarga. Pantainya yang begitu biru, pasirnya yang begitu putih, pokoknya cantik lah. Tapi apakah kalian tahu ternyata di Indonesia banyak pulau yang sangat-sangat angker guys. So, langsung aja kita mulai yang pertama. Yang pertama ini ada Pulau Galang guys. Jadi pulau angker di Indonesia yang berada di Kepulauan Riau ini mempunyai sejarah yang kelam. Pada tahun 1976 sampai 1996, Pulau Galang menjadi tempat pengungsi ribuan tentara Vietnam yang meninggalkan negaranya lantaran terjadi perang Vietnam. Mereka yang tidak lolos melanjutkan perjalanan ke Australia dan Amerika Serikat, dirampok dan dibunuh dengan keji di tempat ini guys. Bahkan ada juga yang memutuskan untuk bunuh diri di Pulau Galang guys. Hal inilah yang membuat pulau tersebut menjadi angker guys dan diselimuti dengan aura mistis. Banyak pelaut yang mengatakan bahwa pulau ini terlihat begitu gelap guys dari kejauhan. Bahkan kerap muncul penampakan tentara yang berada di pinggir pantai sembari melambaikan tangan ke kapal. Next ada Pulau Nusa Barong guys. Jadi keindahan yang dimiliki oleh pulau angker di Indonesia ini memang sangat memikat siapa saja. Walaupun jumlah penduduknya yang tidak banyak, pulau ini berada di sebelah selatan Pulau Jawa, tepatnya di Jember, Jawa Timur. Di balik keindahan pulau ini, ada cerita horor yang menyelimutinya guys. Pada awalnya Pulau Nusa Barong ini ramai dipadati penduduk guys, sebelum akhirnya diserang oleh Belanda pada saat zaman penjajahan guys. Dan masyarakat sekitar mempercayai bahwa ini dihuni oleh seekor ular raksasa yang sering dijadikan sebagai lokasi untuk mereka yang ingin memperdalam ilmu hitam. Next. Berikutnya ada Pulau Ondrus guys. Jadi berada di kawasan Kepulauan Seribu, Pulau Ondrus pada tahun 1911 hingga 1933 merupakan sanatorium TBC sekaligus menjadi pusat karantina jemaah haji yang baru pulang dari Mekah. Setelah menjadi tempat karantina haji, pulau paling angker di Indonesia ini menjadi lokasi tawanan para pemberontak dalam kejadian Kapal 7. Di pulau ini kamu juga akan menemukan makam Belanda yang dilengkapi dengan legenda Maria van de Velde, yaitu noni Belanda yang meninggal dunia pada tahun 1721 dan diberitakan Maria meninggal dunia karena bunuh diri guys. Arwahnya masih kerap muncul dan berkeliaran di Pulau Ondrus. Mitosnya pengunjung dilarang memakai baju berwarna merah atau penampakan itu akan muncul guys kalau kalian memakai baju merah. Next ada Pulau Tidung Kecil guys. Jadi pulau paling angker di Indonesia berikutnya ini adalah Pulau Tidung Kecil, Kepulauan Seribu di Jakarta guys. Nama pulau ini berasal dari cerita seorang raja dari suku Tidung Kalimantan Timur, yaitu Raja Pandita. Dia diasingkan oleh Belanda saat dalam masa penjajahan. Setelah menjadi penduduk pertama di sana, datanglah seorang petuah terkenal dengan gelar Panglima Hitam. Mereka kemudian menghabiskan sisa hidupnya di pulau ini dan dimakamkan di Pulau Tidung Kecil. Konon katanya kedua tokoh tersebut sering menampakkan diri di sekitar pesisir Pulau Tidung Kecil guys. Padahal pulau paling angker di Indonesia ini tidak berpenghuni, sepi dan juga gelap. Next. Berikutnya guys ada Pulau Kelor. Masih berada di kawasan Kepulauan Seribu. Pulau tersebut mempunyai jarak sekitar 30 menit guys dari pelabuhan Kamal Muara. Kehadiran pulau ini tidak terlepas dari masa Perang Dunia Kedua. Pulau tersebut dikatakan tempat dikuburnya para tentara yang gugur ketika perang sedang berlangsung guys. Memiliki luas 28 hektar, pulau ini mempunyai benteng Martello, peninggalan
VOC untuk berperang dengan bangsa Portugis. Benteng dan pulau paling angker di Indonesia ini hancur pada tahun 1883 lantaran letusan Gunung Krakatau, guys. Hal ini membuat hampir seluruh tentara di sana meninggal dunia. Dan kini banyak orang yang memandang bahwa pulau ini adalah angker, guys, karena kerap terdengar tentara berbaris dengan hentakan kaki di area bekas benteng Martello. Next ada Pulau Kembang. Kehadiran Pulau Kembang yang ada di Sungai Barito, Kalimantan Selatan cukup misterius. Terlebih kini pulau tersebut sudah menjadi habitat untuk monyet ekor panjang. Bahkan pengunjung juga tidak jarang melihat sesosok bekantan muncul di pulau ini. Masyarakat percaya bahwa pulau ini tercipta karena tenggelamnya kapal perang Belanda di zaman dulu, guys. Monyet dan bekantan di pulau ini dipandang sebagai prajurit penjajah yang dikutuk untuk menunggu pulau ini, guys. Next nih, guys, yang terakhir, last but not least, ada Pulau Cipir. Jadi guys, ini masih di Pulau Seribu, guys. Lagi-lagi di Pulau Seribu ya, guys. Pulau Cipir ini pernah menjadi tempat karantina untuk para penderita kusta. Karena itu banyak gedung dan rumah sakit di Pulau Angker ini yang terbengkalai, guys. Bekas rumah sakit tersebut ini tampak angker dan menyeramkan. Masyarakat yang melewati pulau ini mengaku sering mendengar suara minta tolong dan rintihan kesakitan. Nah, itu dia, guys, pulau-pulau angker yang ada di Indonesia. Komen menurut kalian pulau mana yang paling angker, guys? Atau kalian pernah datang ke pulau ini dan mengalaminya langsung? Boleh banget semuanya komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share juga. Thank you for watching. See you di teror berikutnya. Bye bye.